Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan. Dan doa kami kasih setia Tuhan senantiasa berlimpah-limpah atas setiap hidup kita. Saudara, good news kali ini saya akan beri tema pilih hidup atau pilih mati, yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika manusia ini terbujuk rayuan, gangguan si ular tua ini, maka kemudian dia mengambil sebuah keputusan untuk memilih buah yang dilarang oleh Allah. Ya, ayat yang ke-6 bagian ayat yang ke-6 Saudara ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ketika dia berkomunikasi dengan iblis, ketika dia berkomunikasi dengan ular tua, saudara, masuk ke dalam pikirannya. Pikirannya mulai terganggu, pikirannya mulai tergoncang, hatinya mulai bimbang, saudara. Meskipun ini dilarang oleh Allah, tetapi wanita ini melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Kelihatannya sedap, kelihatannya enak. Tetapi dia tidak tahu bahwa ketika dia makan mengandung resiko yang sangat-sangat besar. Lalu apa yang dilakukan oleh wanita ini, saudara? Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya, saudara. Ketika dirasa, ketika dilihat, ketika dipikir-pikir bahwa buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan menarik hati, saudara. Dan dia tidak tahu bahwa ketika dia makan buah itu, dia punya akibat, akan berakibat yang sangat fatal terhadap dirinya dan keluarganya, saudara, yaitu suaminya. Maka dia makan. Dia ambil buah itu, kemudian dia makan, dibagikan kepada suaminya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ingat bahwa sebuah pelanggaran itu ada konsekuensinya. Sebuah pelanggaran yang dibuat oleh wanita ini dan suaminya, Hawa dan Adam, itu mengandung konsekuensi yang sangat-sangat fatal. Akibatnya apa? Ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Yang pertama adalah mata mereka terbuka. Mereka berdua tahu bahwa mereka telanjang. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa sebelumnya dia tidak tahu bahwa dia itu telanjang. Karena Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah itu kudus, suci, dan mulia. Mereka tidak tahu benar, mereka tidak tahu salah, saudara.
Tapi ketika dia kemudian makan buah yang dilarang itu, mereka kemudian mengerti mana yang benar, mana yang salah. Mereka yang tadinya tidak merasa malu karena mereka telanjang, saudara. Bahkan dia tidak menyadari bahwa dirinya telanjang. Karena kemuliaan Tuhan menutupi kehidupannya. Maka akibat pelanggaran yang dia buat, akibat pilihan yang dia buat, yaitu dia lebih memilih kematian, maka dia menyadari bahwa dirinya itu telanjang. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka akibat dari pilihan manusia ini, saudara, terus-menerus berkelanjutan sampai pada hari ini. Manusia hidup di dalam dosa. Manusia mengalami kematian akibat dosa. Itulah yang kemudian ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Saudara, mari kita lihat Alkitab kita. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Akibat yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, akibat pilihan yang diambil oleh Adam dan Hawa, maka manusia mengalami kematian. Manusia hidup dalam dosa, manusia hidup dalam penderitaan, manusia hidup dalam kesengsaraan, manusia hidup dalam kesusahan sampai hari ini, saudara. Karena apa? Karena sebuah pilihan yang salah. Dan perlu menjadi catatan buat kita. Ini juga akibat dari ketidaktaatan manusia kepada Allah itu sendiri. Maka ketika saudara hidup dalam ketaatan, ketika saudara hidup dalam ketaatan kepada Allah, saya percaya saudara akan mengalami kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pilihan manusia yang pertama adalah kematian. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang kedua adalah pilihan untuk hidup. Mari kita memilih yang hidup. Di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata begini, saudara. Yohanes pasal 3, maksud saya, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi pilihan yang kedua, saudara, adalah pilihan untuk hidup. Bagaimana supaya kita memiliki kehidupan, baik hari ini maupun hari yang akan datang? Saudara harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan beroleh kehidupan. Bukan saja hidup untuk hari ini, tetapi hidup untuk hari yang akan datang. Firman Tuhan dengan jelas, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus Kristus, tidak binasa, tidak mengalami kematian yang kekal, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup adalah sebuah pilihan. Dan pilihan hari ini menentukan kehidupan kita di hari yang akan datang. Kalau pilihanmu benar, maka hidupmu akan benar. Pilihanmu salah, maka hidupmu juga akan salah. Pilihanmu hidup, maka akan hidup hari yang akan datang. Pilihanmu kematian, maka kau akan mati untuk selama-lamanya. Terakhir saudara, di dalam kitab Roma pasal yang ketiga
ayat yang ke-23. Di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pilih hidup atau pilih mati, itu adalah sebuah pilihan. Ketika engkau ingin hidup hari ini dan hari yang akan datang, pilihlah Yesus, karena Yesus adalah sumber kehidupan kita. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat bagi setiap hidup kita. Dia akan memberikan kehidupan bagi hidupmu. Dia akan memberikan kehidupan bagi rumah tanggamu. Dia akan memberikan kehidupan bagi pekerjaanmu. Dia akan memberikan kehidupan bagi pelayananmu. Pilihlah Yesus, karena Yesus adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.